Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf dengan NPM 2208101007. Di sini saya berasal dari kelas kecerdasan buatan C. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review sebelumnya. Baik, berikut merupakan gambaran yang akan saya bahas mulai dari data jurnal, rumusan masalah, hingga kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Untuk data jurnal sendiri, saya mengambil judul jurnal yaitu Analisis Perbandingan Algoritma Optimasi pada Random Forest untuk klasifikasi data bank marketing. Serta deskripsi jurnal dapat dibaca melalui. Kemudian untuk masalah yang akan diselesaikan pada jurnal tersebut ialah yang pertama yaitu bagaimana cara bank marketing untuk mengurangi risiko peminjaman supaya tidak terjadi kredit bermasalah, yaitu dengan cara klasifikasi data bank marketing tersebut. Yang kedua yaitu apakah penggunaan optimasi bagging dan genetik algorithm pada algoritma random forest dapat meningkatkan akurasi klasifikasi pada data bank marketing. Untuk sampel penelitian sendiri diambil dari website yaitu www.dataworld, terdiri dari 45.211 record pengajuan kredit dengan 16 atribut, serta dapat dilihat deskripsi variabel dan atribut serta tipe datanya pada tabel berikut. Nah, untuk algoritma yang akan digunakan pada jurnal yang telah saya review, terdapat satu algoritma inti dan juga dua optimasi untuk meningkatkan akurasi dari algoritma random forest. Yang pertama yaitu algoritma random forest. Algoritma yang menggunakan metode pemisahan biner rekursif untuk mencapai not akhir dalam struktur pohon berdasarkan pada pohon klasifikasi dan regregasi. Jadi untuk algoritma random forest ini nantinya setiap akan diambil sampel acak dan setiap sampel acak akan dibuat decision tree. Setiap masing-masing decision tree akan menghasilkan satu keputusan yang mutlak dan setiap keputusan tersebut akan diambil suara mayoritas ataupun rata-rata darinya untuk menghasilkan suatu klasifikasi yang lebih akurat seperti itu. Yang kedua yaitu optimasi bagging. Untuk optimasi bagging sendiri hampir sama seperti random forest, yaitu pastinya nantinya akan mengambil beberapa dataset melalui pengambilan sampel dengan penggantian dari dataset asli. Setelah kumpulan data tersebut dibuat, algoritma seperti pohon keputusan atau decision tree dilatih pada setiap kumpulan data. Prediksi dari masing-masing model kemudian dikumpulkan atau digabungkan untuk menjadi prediksi akhir. Ya, dan terakhir yaitu optimasi genetik algorithm. Diambil dari teori evolusi Darwin, di mana spesies yang paling kuat akan bertahan hidup. Cara kerja dari optimasi ini yaitu pertama akan dicari solusi, banyak solusi hingga menjadi satu populasi, dan populasi tersebut akan dievaluasi serta diseleksi hingga menghasilkan solusi yang paling baik. Kemudian berikut untuk skenario percobaannya dapat dilihat melalui tabel atau gambar di sebelah kiri, yaitu pertama sampel dari data bank marketing akan diproses dengan 4 kemungkinan, yaitu menggunakan klasifikasi run forest, yang kedua yaitu klasifikasi random forest dengan genetik algorithm, yang ketiga klasifikasi random forest dengan bagging, dan terakhir klasifikasi random forest dengan bagging dan genetik algorithm. Kemudian hasilnya tersebut akan di-apply model, yaitu menerapkan hasilnya kepada dataset training yang telah dibuat tadi. Kemudian hasil dari pengujiannya yaitu berupa akurasi dan juga AUC atau biasa disebut sebagai area under the curve. Nah, untuk hasil dan analisanya dapat dilihat melalui tabel dan juga grafik berikut. Pertama yaitu hasil akurasi klasifikasi, dapat dilihat untuk 4 metode yang digunakan, akurasinya semuanya menghasilkan persentase yang sama, yaitu 88,30%. Dan untuk metode kedua yaitu hasil perhitungan AUC, dihasilkan nomor-nomor atau hasil yang berbeda.
dan grafik jarak kurva dari AUC dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk ringkasannya sendiri, untuk hasil akurasinya tadi, penggunaan optimasi bagging dan genetik algorithm dalam klasifikasi belum dapat meningkatkan akurasi dari algoritma RF untuk pengklasifikasian data bank marketing. Karena hasil persentasenya sama, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya bagging dan GA tidak dapat meningkatkan akurasi dari algoritma random forest. Kemudian dari hasil AUC dapat disimpulkan bahwa dengan atau tidak adanya optimasi GA pada algoritma RF tidak akan mempengaruhi hasil klasifikasi data bank marketing. Mengapa? Karena ketika menggunakan algoritma RF ataupun menggunakan algoritma RF dengan optimasi genetik algorithm, hasilnya akan sama. Seperti itu. Kesimpulan yang kedua yaitu optimasi bagging dengan RF dan optimasi bagging GA dengan RF tidak diperlukan untuk melakukan klasifikasi data bank marketing. Karena hasil dari algoritma RF sendiri dengan hasil dari algoritma RF plus bagging atau RF plus GA plus bagging, hasilnya akan lebih kecil dari metode yang menggunakan murni hanya menggunakan random forest seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan optimasi genetik algorithm dan juga bagging tidak akan meningkatkan akurasi dari metode random forest itu sendiri. Baik, berikut untuk kelebihan dan kekurangan jurnal yang saya baca. Untuk kelebihannya sendiri yaitu penjabaran proses penelitian dan struktur jurnal yang dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu penggunaan grafik dan tabel memudahkan pemahaman data yang dipaparkan. Yang ketiga yaitu hasil dan analisa disimpulkan dengan sangat jelas. Untuk kekurangannya sendiri, pertama yaitu penjelasan terhadap algoritma yang digunakan tidak begitu lengkap, hanya memberikan definisi dasarnya saja, tidak menjelaskan bagaimana mekanisme cara kerja algoritma tersebut atau cara kerja optimasi tersebut. Yang kedua yaitu tahapan dalam perhitungan percobaan tidak dijelaskan secara rinci, hanya memperlihatkan hasil dari percobaannya. Untuk tahapan seperti pembuatan pohon keputusan atau pembuatan saat mengerjakan genetik algorithm ataupun bagging tidak dijelaskan secara rinci, namun langsung diberikan tabel hasil dari percobaan tersebut. Yang ketiga itu data percobaan tidak ditampilkan pada jurnal sehingga tidak ada transparansi dari hasil percobaan. Hal ini mungkin dapat dimaklumi karena jurnal menggunakan puluhan ribu data dan itu pun diambil dari website yang premium ataupun berbayar. Jadi mungkin ada copyright sehingga data tidak dapat ditransparansi dan dimasukkan ke dalam jurnal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari review jurnal yang telah saya kerjakan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.